Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pagi, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggal 25 Desember ya, teman-teman. Hari libur. Teman-teman sedang apa ya? Mengisi libur kali ini. Kumpul keluarga, jalan-jalan, atau bersilaturahim ke tempat saudara. Suara, dengarkanlah aku, apa kabarmu? Laku. Selain kopi, ini ada secangkir teh hangat. Secangkir seteko, keliru. Kita jumpa di pagi ini dalam kondisi yang saya udah cuci muka, gosok gigi, tapi memang belum mandi, teman-teman. Kenapa mata saya kelihatan kayak orang habis nangis ya? Tapi saya nggak nangis. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang, sebentar teman-teman, tentang suara. Ya, suara saya itu terdengar pecah, menggelegar kayak petir ya, teman-teman. Makanya ini kalau saya bikin video itu saya berusaha ngomong sepelan mungkin. Suara saya agak saya tekan, agak saya pelan. Tapi kayaknya juga biasa saja, ding. Kadang juga saya bodo amat, mau kayak petir juga biarin aja lah, emang udah dari sononya. Tapi sebenarnya ini ada sejarahnya, teman-teman. Kenapa suaranya begini? Ini saya mau cuman bercerita dan berbagi saja sama teman-teman ya, mungkin ingin kenal lebih dekat dengan saya. Wih, GR banget kan ya, teman-teman. Namanya siapa saya? Saya cuma masyarakat biasa yang ingin sekedar memberi sedikit kemanfaatan yang bisa saya berikan. Tapi ini kalau kali ini nggak tahu ada manfaatnya nggak. Ini cuma hiburan saja ya, teman-teman. Ngobrol dan bincang-bincang ngalor ngidul santai sambil silaturahim lewat media sosial. Nah, ini dulu itu saya pernah ikut gorah ya, teman-teman. Gorah suara, biar suaranya itu kalau ngaji itu suaranya biar nafasnya panjang dan nggak putus-putus, biar kuat gitu, biar suaranya merdu, cemengkling. Nah, itu dulu saya pernah ikut gorah. Tapi awalnya gorah itu juga dapat rekomendasi dari istrinya guru ngaji saya waktu kecil dulu. Itu kan orangnya cantik ya, teman-teman. Cantik dan suaranya juga merdu kalau ngaji. Suaranya subhanallah, bagus sekali. Kemudian kan kita ngomong-ngomong terus dikasih tahu kalau beliau juga pernah gorah, dan intinya untuk agar gorah itu untuk membersihkan suara, agar suara kita itu bisa itu bagus, terus cemengkling, itu bisa nafasnya itu kalau ngaji biar kuat, panjang, nggak putus-putus. Nah, untuk gorah ini sebenarnya harus dilakukan minimal itu
nggak cuma satu kali, pokoknya beberapa kali, entah 3 kali entah berapa minimalnya itu. Tapi kebetulan saya cuma satu kali dan nggak saya ulang lagi. Selama gorah itu teman-teman, kita harus ada amalan yang harus dilakukan. Amalan itu kayak wirid itu ya, dikasih kertas, tulisannya itu tulisan Arab dan tulisan tangan, asli tulisan tangan. Terus udah fotokopian pula. Jadi tulisannya itu selain pada dasarnya saya sendiri belum pandai dalam baca tulisan Arab, ini dikasih tulisan Arab, tulisan tangan asli yang udah fotokopian, jadi kurang jelas juga sih tulisannya. Terus harokat-harokatnya nggak jelas. Ya sebenarnya bukannya nggak jelas, bagi orang yang paham tentu akan dengan mudah membacanya, tapi bukan karena soal nggak jelas saja, tapi saya sendirinya juga belum pandai dalam membaca tulisan-tulisan Arab. Jadi waktu itu akhirnya itu tulisan nggak saya baca, nggak saya amalkan. Namun selain amalan yang diberikan itu juga semestinya juga ada pantangan-pantangannya yang tidak boleh dilakukan selama kita selesai gorah itu. Kalau nggak salah tuh minimal 7 hari kalaunya nggak boleh. Yang nggak boleh itu antara lain itu ada, ini seingat saya soalnya udah lama sekali kan teman-teman, saat saya masih muda dulu, masih remaja, sekarang sudah tua, sudah ubanan. Itu satu, nggak boleh makan yang pedes-pedes, yang minyak-minyak, nggak boleh makan makanan atau buah-buah yang mengandung getah, dan nggak boleh ngomong kenceng. Itu antara lain yang saya ingat yang pantangan-pantangannya. Dan memang secara otomatis kalau kita habis gorah itu teman-teman, kalau kita nggak bisa ngomong kenceng, sebab kalau kita ngomong kenceng itu keluarnya tetap pelan, tapi di sininya itu terasa sakit sekali, sakit sekali. Nah itu intinya, kalau pantangan seingat saya tidak ada yang saya langgar, tapi untuk amalannya tidak saya lakukan. Dan enggak saya ulang, cuma satu kali. Akhirnya ya kayak gini, hasilnya nggak memuaskan. Entah ini malah kesalahannya malah karena nggak sesuai aturan main, nggak sesuai seperti anjuran. Bukan gorahnya yang salah, tapi sayanya yang nggak mengikuti aturan main, ibaratnya seperti itu. Akhirnya hasilnya tidak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan. Suaranya malah jadi tambah pecah, malah pecah, dan itu suaranya jadi kayak suara geledek petir yang menggelegar dan bisa meledakkan segala sesuatu. Nakutin ya teman-teman, cuma bercanda teman-teman. Yaitu teman-teman kisah kenapa dengan suara saya yang agak menggelegar dan menggeledek ini ya teman-teman. Jadi suaranya itu agak kurang enak didengar sebenarnya, tapi ya saya syukuri saja, ini semuanya sudah menjadi jalan hidup saya. Suara seperti ini saya juga tinggal terima, walaupun ada kesalahan-kesalahan juga turut andil dalam membuat kesalahan-kesalahan akan jeleknya jadi kurang bagus suara saya itu karena kesalahan saya sendiri juga. Nah teman-teman, demikian perjumpaan kita pagi ini, semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang suka, monggo di like, di share, dan di komen ya teman-teman, juga subscribe. Tapi kalau teman-teman nggak suka, jangan dipaksa ya teman-teman, jangan dipaksa untuk like, subscribe, jangan dipaksa. Kalau tidak suka ya sudah, nggak apa-apa, saya juga terima kasih kok. Saya nggak memaksa karena saya sendiri tidak suka dipaksa orangnya.
Lagi pula segala sesuatu kalau terpaksa itu tidak enak, ada rasa tertekan, ada rasa tidak nyaman, dan jadinya nggak enak. Dan saya sangat menghindari hal itu. Jadi buat teman-teman yang tidak suka, jangan subscribe atau like dengan rasa tidak suka atau dengan terpaksa. Begitu pula saya kok, teman-teman saya kalau nggak begitu tertarik juga nggak saya subscribe, karena saya tidak ingin mendustai hatiku atau memaksakan diriku, mendustai diri ataupun memaksakan diri sendiri untuk sesuatu yang tidak kita sukai. Itu memang tidak enak teman-teman. Kecuali yang paksaan itu boleh adalah untuk ajaran-ajaran agama yang memang harus kita ajar. Kan pada diri kita harus kita paksa, pada nafsu kita, pada nafsu kita, untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, untuk meninggalkan apa yang dilarang. Begitu itu, kalau itu harus dipaksa sebisa mungkin, walaupun itu cuman nggak mudah dilakukan, tapi memang itu kita harus belajar sedikit demi sedikit. Ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu kan teman-teman, pepatahnya Allah bisa itu karena biasa. Jadi kita nggak boleh putus asa. Memang segala sesuatu itu melalui proses pelan-pelan, bertahap ya teman-teman. Teman-teman, kita berpisah dulu ya. Sekian video dari saya. Untuk teman-teman yang tetap bertahan menjadi subscriber saya karena memang suka atau ada semacam ada semistri apa itu, aku nggak ngerti artinya. Udah, kita ada mungkin kecocokan gitu saja ya. Kalau bilang semistri, aku sendiri nanti ditanya semistri itu apa, aku nggak ngerti, nggak bisa jelasin, kan aneh ngomong tapi nggak ngerti artinya ya kan. Nah, jadi yang tetap bertahan di sini karena memang ada kecocokan dan ada rasa suka. Saya anggap itu jodoh, bukan sebagai suami istri lawan jenis, itu bukan. Jodoh itu jodoh dalam berteman, jodoh dalam bersilaturahim. Dengan kok bersilaturahim salah lagi teman-teman. Pokoknya jodoh, apa-apa itu kalau udah jodoh ya enak aja ya kan teman-teman. Tapi kalau nggak jodoh, nggak cocok, nggak ada rasa tertarik, nggak ada rasa suka, dipaksa nggak enak. Jadi buat semua teman-teman saya ucapkan terima kasih. Dan saya minta maaf ya teman-teman, videonya jelek. Kalau videonya masih goyang-goyang, masih jelek, dan wajah saya teman-teman tersiksa karena harus melihat wajah saya ini memenuhi layar HP teman-teman. Saya minta maaf ya teman-teman, karena memang saya alatnya nggak ada mic gitu, nggak ada tripod, jadi saya pegang tangan. Jadi karena dipegang tangan ya pengambilannya jarak dekat, dan kalau terlalu jauh nanti nggak ada suaranya videonya. Jadi terpaksa teman-teman harus menguatkan hati melihat wajah saya yang memenuhi layar HP Anda. Dan kalau Anda bosan, bisa dimatikan layar HP-nya atau ganti channel ya teman-teman. Mohon maaf atas semua kesalahan, dan semoga jalinan silaturahim kita akan menjadi jalinan silaturahim yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan bawa keberkahan serta kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan walafiat dan keberkahan hidup. Semoga akhir hidup kita akan menjadi akhir yang baik, yang terbaik, yang bahagia, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat, mendapat ridha Allah, dan bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dan semua orang-orang yang dicintai Allah pada nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa lagi di lain waktu, insya Allah.